Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa. Kericuan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis siang. Suasana memanas saat jurusita terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan dengan warga. Eksekusi lahan yang dilakukan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang berujung ricuh. Warga terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan jurusita yang hendak melakukan eksekusi. Seorang wanita juga meluapkan kekesalannya terhadap petugas jurusita. Selain itu, seorang jurnalis yang sedang meliput terlibat keributan dengan jurusita. Petugas menuduh jurnalis bagian dari warga yang hendak menghalangi eksekusi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Ketegangan sempat berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya kondisi berangsur kondusif. Ini adalah sebidang tanah, Pak. Bukan eksekusi tanah dan bangunan. Di dalam perkara mungkin ya ini adalah tanah kosong. Proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Emosi motor yang sudah lunas diambil paksa, warga mengeruduk kantor Debt Collector di Jatinegara, Jakarta Timur. Keributan sempat terjadi hingga akhirnya dibubarkan oleh polisi. Kantor DC nih, kantor DC narik paksa motor ya. Keributan terjadi saat warga menggeruduk kantor Debt Collector di Jalan Swadaya PLN Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi yang datang membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Pemicu keributan lantaran warga tidak terima motor yang sudah lunas tetap diambil paksa di jalanan. Menarik motor jalan secara paksa, dan pemilik motor itu menyatakan motor itu sudah lunas, tapi mereka bersikeras untuk menarik motor itu. Berhubung ada warga di sini yang tidak suka dengan adanya kolektor penarikan di jalan yang sangat meresahkan warga, dan kami pun pribadi merasa tidak suka adanya di kolektor penarikan paksa di jalanan. Warga berharap polisi bisa menertibkan para debt collector karena kian meresahkan mengambil paksa motor dengan cara premanisme. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Ahmad Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam sidang putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Ahmad bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Ahmad Zoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada 2025 lalu. Dalam perkara ini ia dijatuhi hukuman paling berat dibanding 5 terdakwa lainnya. Terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Aktor Ahmad Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas melalui program asimilasi pada Desember 2025 lalu pun gagal dan kini ia harus mendekam di dalam penjara selama 7 tahun ke depan. Karir gemilang aktor Ahmad Zoni hancur setelah 4 kali terjerat kasus narkoba.
Berulang kali mendekam di tahanan nyatanya tidak membuat mantan suami Iris Bella ini jera. Kasus narkoba yang melibatkan Amar Zoni pertama kali terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghidup udara bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten pada Desember 2023. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya, kali ini Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam Rutan Jakarta Pusat. Ia sempat dipindah ke lapas di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Informasi selanjutnya pemirsa, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, merespons laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Saiful Mujani menyatakan akan bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok merupakan hak setiap warga negara. Nah, kalau bicara impeachment, sebelumnya Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April 2026. Bukan impeachment. Ia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa. Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Barreskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Coba, harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusuf, kalau mengundang saya untuk datang ke Barreskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut bahwa restoratif justice terhadap Rismon Syarifar adalah yang terakhir. Ade mengklaim Jokowi tidak berniat memberikan restoratif justice lagi kepada tersangka lainnya. Terkait restoratif justice atau permohonan restoratif justice yang dilakukan Rismon Hasiholan Syarifar itu kita anggap clear. Namun kemudian berbagai spekulasi kembali lagi. Teman-teman Roy Suryo CS selalu menggulingkan isu-isu dan selalu storyteller bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo akan memberikan EMG. Tapi saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo konsentrasi pada proses hukum yang ada, bahwa kami para pelapor tentunya dengan segala upaya bahwa kami tidak akan melakukan restoratif justice berikutnya, termasuk pada klaster pertama dan kedua. Bahwa proses hukum ini akan dibantu oleh saudara Rismon Hasiholan Syarifar dengan menandatangani bahwa dia adalah menjadi saksi untuk pengungkapan perkara yang menimpa Roy Suryo CS ini, itu sudah pasti. Sehingga kita tetap menunggu proses hukum selanjutnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hari ini sejumlah wilayah di Jakarta mengalami pemadaman listrik mendadak. Akibatnya pelayanan di sejumlah fasilitas umum terganggu. Sementara itu PLN menyatakan adanya gangguan suplai listrik. Aktivitas pelayanan di Kelurahan Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur terpaksa berhenti dampak dari pemadaman listrik mendadak.
Pihak kelurahan mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kan ketika staf kami lagi melakukan pelayanan dan dia mungkin di dalam pengisian formulir atau sedang mengetik, dan ketika itu belum bisa, ketika lampu padam otomatis tulisan itu atau apa yang sudah diketik akan hilang. Dampak pemadaman listrik juga terjadi di Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Ruangan menjadi gelap dan sejumlah pelayanan sempat terhenti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Upaya percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa atau untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut AHY, pengembangan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam program prioritas nasional, khususnya untuk memperkuat infrastruktur dan konektivitas. Yang penting dan strategis hari ini untuk mengingatkan apa yang menjadi mandat kepada kami untuk bisa mengembangkan jaringan kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Kita ketahui bahwa kereta merupakan moda transportasi yang juga sangat diharapkan bisa bukan hanya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.